Selamat datang di Little Light Stories. Cerita anak penuh cahaya, teka-teki pohon beringin. Langit pagi, desa Sukamaju memerah jingga saat Rara memanggil teman-temannya di halaman rumah Pak Hadi. Mereka semua berkumpul, Danu dengan buku catatannya, Mira menggantungkan kamera kecil di lehernya, Bimo memakai topi hewan lucunya, Lala menggenggam erat boneka, dan Pak Hadi menyambut mereka dengan senyuman hangat. "Ada yang mau kakek ceritakan," ujar Pak Hadi sambil menunjuk ke arah hutan tua di balik perbukitan. Dulu, di bawah pohon beringin terbesar di desa ini, tersembunyi sebuah rahasia yang belum pernah terpecahkan hingga sekarang. Mata Rara langsung berbinar. "Petualangan baru," serunya antusias. Pak Hadi melanjutkan, "Tapi ingat, jangan sekadar mencari jawaban. Temukan juga makna dari perjalanan kalian. Hutan itu akan menguji hati dan pikiran kalian." Kelompok itu pun berangkat. Mereka menembus kabut pagi, melewati jalur setapak yang jarang dilalui. Di tengah perjalanan, Lala menunjuk ke semak belukar. "Ada suara gemerisik. Itu kucing," katanya polos. Bimo tertawa. "Kalau itu kucing raksasa, kamu siap berpelukan sama dia." Mereka pun terus berjalan sampai menemukan pohon beringin raksasa. Akarnya menjuntai seperti tirai, dan di bawahnya terdapat batu besar dengan ukiran kuno. Danu segera mencatatnya dan bergumam, "Ini seperti kode, tapi ada pola angka di sini." Mira dengan sigap memotret ukiran itu. "Cahayanya aneh, seperti ada yang menyala dari balik akar pohon," katanya lirih. Rara dengan hati-hati menyibak akar tersebut dan menemukan pintu kecil dari batu. Di atasnya tertulis, "Bicara dengan hati, buka dengan niat baik." "Apa maksudnya?" tanya Bimo sambil menggaruk kepala. Danu menjawab pelan, "Mungkin ini bukan pintu yang dibuka dengan kunci biasa, tapi dengan perbuatan baik." Mereka semua saling menatap. Rara lalu berkata, "Ayo kita lakukan satu kebaikan di tempat ini, tulus dari hati." Lala berlutut dan memindahkan ranting-ranting agar akar pohon tidak tertutup. Mira memotret tanaman langka yang hampir terinjak agar bisa diselamatkan. Danu mencatat data tanaman. Bimo berhenti bercanda sejenak dan membantu membetulkan papan penunjuk arah yang jatuh. Tiba-tiba, pintu batu itu terbuka perlahan, menampakkan ruang kecil berisi lukisan-lukisan tua tentang desa Sukamaju, lengkap dengan simbol Pancasila di atas altar kecil dari kayu tua. Pak Hadi yang diam-diam mengikuti mereka berkata dengan suara dalam, "Inilah tempat leluhur menjaga nilai-nilai. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan bukan hanya diajarkan, tapi harus dijalani." Wajah Rara serius. Jadi, teka-teki pohon beringin bukan hanya soal kode, tapi tentang hidup yang baik. "Iya," jawab Danu, "berpikir yang baik, berbicara yang baik, dan berbuat yang baik." Mereka pun duduk melingkar, mendengarkan Pak Hadi bercerita tentang zaman dahulu saat desa ini hampir tercerai-berai, tapi disatukan kembali oleh generasi muda yang hidup berdasarkan nilai-nilai luhur. Sebelum matahari tenggelam, mereka kembali ke desa. Tapi sesampainya di pinggir hutan, tiba-tiba Bimo berhenti. Tadi batu itu ada di sebelah kiri kan? Kenapa sekarang jadi di kanan?" Mira melihat peta digitalnya. "Tunggu, kita sepertinya tidak lewat jalan yang sama." Lala menatap ke arah pohon lain yang tampak menyala samar. "Apa itu? Pohon beringin lainnya?" Rara menoleh. "Mungkin teka-teki kita belum selesai." Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.